Ini adalah pinjaman yang limitnya bisa sampai dengan 30 juta dan tentunya tanpa jaminan, cukup dengan KTP. Untuk tenornya itu maksimal sampai dengan 12 bulan. Kemudian yang pasti pinjaman ini sudah resmi terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Jadi nanti untuk data pribadi itu aman ya. Tidak ada yang namanya sebar data, mengancam, mengintimidasi ya. Kemudian untuk bunganya pun nanti sudah diatur, tidak bisa terlalu tinggi ya. Semuanya ada aturannya sesuai yang ada di OJK. Kemudian teman-teman nanti untuk pembayarannya pun gampang ya, bisa menggunakan virtual account bank ya, BNI, BRI, dan lain-lain ya. Teman-teman yang tertarik bisa langsung saja install aplikasinya, namanya adalah Pinjam Yuk yang seperti ini ya. Silahkan, ini tersedia di Play Store ya, untuk di App Store belum ada ya, hanya pengguna Android untuk saat ini ya. Silahkan diinstal, kemudian teman-teman ini adalah simulasi bagaimana cara kita mengajukan pinjaman ya, cara pendaftarannya ya. Oke, nanti kalau dibuka tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, teman-teman langsung saja klik yang ajukan sekarang dan kemudian nanti tampilannya seperti ini. Silakan di sini teman-teman masukkan nomor handphone yang aktif yang dipakai sehari-hari ya. Karena ini tidak bisa menggunakan nomor handphone yang lama ataupun nomor handphone yang sudah mati. Pastikan nomor handphonenya dipakai sehari-hari karena ini nanti akan dinilai ya. Kemudian klik setuju dan klik lanjut. Dan setelah itu teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang sudah dikirim ke nomor handphone yang tadi kita masukkan ya. Oke, setelah itu teman-teman pun akan diminta untuk membuat kata sandi terdiri dari 6 sampai 16 huruf ya. Silakan dibuat yang paling rahasia ya, dan juga nanti ada kombinasi angka, huruf, dan juga simbol ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan disclaimer dulu bahwa ini bukanlah video endorse ataupun video promosi ya. Ini hanyalah sharing informasi sih bagaimana cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjam Yuk tanpa jaminan sampai dengan 30 juta. Dan tentunya video, foto, ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Bisa saja nanti tampilannya sudah berubah, tapi untuk langkah-langkahnya harusnya masih sama ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman silahkan nanti muncul tampilan seperti ini ya. Disclaimer resiko, silahkan langsung saja klik yang saya mengerti. Nah, kemudian silakan teman-teman muncul seperti ini. Di sini limitnya yang muncul ini untuk di simulasi ini 10 juta ya. Tapi sekarang sebenarnya sudah menjadi 30 juta ya. Teman-teman bisa coba ya nanti ya. Kemudian silakan lagi klik ajukan sekarang dan kemudian teman-teman akan diminta untuk mengisi data diri ya. Mulai dari pendidikan, status perkawinan ya, nama ibu kandung sesuai kartu keluarga, kemudian juga alamat tempat tinggal ya, kemudian juga detail alamatnya, email, kemudian status pekerjaan, pendapatan, dan teman-teman silahkan scroll ke bawah diisi semuanya. Setelah itu klik lanjut dan kemudian teman-teman pun akan diminta untuk mengisi kontak darurat ya. Ada 2 kontak darurat yang harus diisi ya, silahkan dipilih hubungannya apa, kemudian namanya siapa, dan juga nomor teleponnya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena pinjol khususnya adalah Pinjam Yuk ini dilarang keras oleh OJK untuk menagih ke kontak darurat ya. Hanya boleh menanyakan keberadaan tapi dilarang untuk menagih ya. Oke, kalau ada yang menagih ke kontak darurat langsung saja laporkan ke OJK ya. Setelah diisi silakan klik lanjut. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang mungkin ada yang bingung boleh ya silakan diberhentikan video ini dan diputar ulang ya. Ataupun teman-teman silakan boleh langsung bertanya di kolom komentar agar bisa lebih paham sebelum lanjut ke tahap selanjutnya ya. Atau teman-teman yang pengen sharing atau mungkin punya pengalaman yang berbeda sampai tahap ini, silakan juga boleh berkomentar di video ini agar teman-teman pun bisa lebih paham dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan setelah itu adalah proses untuk mengupload atau memfoto KTP ya. Pastikan KTP-nya asli, terlihat jelas tulisan dan juga fotonya ya. Silahkan difoto sesuai bingkai yang ada di sini dan pastikan nanti itu di cahaya yang terang dan juga harus terlihat jelas, tidak boleh buram ya. Oke, kalau buram silahkan diulang, kalau sudah jelas silahkan klik lanjut. Dan selanjutnya nanti tampilannya seperti ini, di bawah akan muncul nama dan juga nomor KTP-nya ya. Kalau nama dan juga nomor KTP sudah sesuai yang ada di KTP kita, itu klik lanjut. Tapi kalau belum sesuai, silahkan difoto ulang ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman diminta untuk mengisi nomor rekening yang akan dipakai untuk menerima pinjaman dari Pinjam Yuk ini ya. Silahkan nama akunnya siapa, kemudian jenis banknya ya dipilih ya. Dan ini memang baru bank swasta ataupun bank pemerintah yang komersil ya. Kalau untuk e-wallet seperti Dana dan lain-lain itu belum bisa ya. Dan juga nomor rekeningnya silahkan diisi dan setelah itu klik lanjut. Oh ya, ini hanya bisa menggunakan rekening yang namanya adalah nama kita. Jadi nanti antara KTP dan juga nomor rekening ini harus sama. Kalau berbeda kemungkinan akan ditolak ya.
Oh iya, dan ini adalah contoh-contoh banknya ya. Ada BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan lain-lain ya. Teman-teman silahkan scroll aja ke bawah, dipilih yang teman-teman punya yang mana ya. Oke, selanjutnya nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini langsung saja disilang boleh. Dan kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, di simulasi ini, di sini ada limit pinjaman yang disetujui 1 juta ya. Karena memang baru pertama meminjam ya. Ini hanyalah simulasi saja teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini pun nanti tenornya sudah ada ya, kemudian cicilannya berapa, kemudian juga ada voucher, ini untuk pengguna pertama ya, ada voucher pengurang ya. Kemudian nanti total tagihannya pun muncul di sini ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya, di bagian cicilan, ini contohnya ada 3 cicilan ya. Di sini untuk cicilan pertama itu 910.000, kemudian cicilan selanjutnya 2 dan 3 195. Yang artinya cicilan pertamanya itu eh, hampir sesuai dengan pinjaman kita ya, 90% ya. Nah, ini memang teman-teman silahkan perhatikan, pertimbangkan ya. Kalau teman-teman merasa bisa bayar di bulan pertama langsung membayar hampir seluruh pinjaman ya, silahkan lanjutkan. Tetapi kalau berat, silahkan jangan dilanjutkan, daripada nanti kalau kita telat, kita akan kena denda, dendanya pun lumayan ya. Oke, teman-teman silahkan bijak juga dalam mengajukan pinjaman ya. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan wajib banget kita harus memikirkan kebutuhan kita jangka panjang. Jangan sampai yang kita nikmati sesaat-saat ini justru akan memberatkan kehidupan kita selanjutnya. Silakan untuk yang tidak masalah klik ajukan sekarang, dan kemudian nanti teman-teman di sini baru diminta untuk verifikasi wajah ya. Pastikan di cahaya yang terang dan juga internetnya yang stabil ya, yang lancar ya. Oke, silakan nanti ikuti arahan saat teman-teman verifikasi ya. Misalkan diminta untuk kedip mata, geleng kanan, geleng kiri, nunduk, buka mulut, dan lain-lain ya. Kemudian juga jangan memakai penutup wajah seperti kacamata, masker, topi, dan lain-lain ya. Oke, silakan kalau semuanya sudah siap, langsung saja klik verifikasi wajah. Dan setelah itu ada notifikasi pengajuan berhasil ya. Pinjaman Anda sedang diverifikasi maksimal 10 jam ya. Dan teman-teman silahkan dicek aja berkala, biasanya sih tidak sampai lama, mungkin hanya sekitar beberapa menit itu langsung masuk ke rekening yang tadi kita masukkan. Dan nanti kalau sudah pencairannya berhasil masuk ke rekening ya, nanti teman-teman bisa cek ya di bagian rincian riwayat peminjaman ya. Nanti di sini bisa teman-teman cek ya, jangan sampai nanti terlambat untuk melakukan pembayarnya agar tidak kena denda. Oke, jadi seperti itu ya cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjam Yuk. Semoga bermanfaat, dan teman-teman yang masih bingung boleh diputar ulang video ini atau boleh langsung bertanya di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Atau teman-teman yang punya pengalaman ya melakukan pinjaman di aplikasi Pinjam Yuk ini, pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, boleh ya silahkan share di video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.